wabarakatuh. Baik, kawan-kawan semuanya, kita kembali lagi di sharing pengalaman atau berbagi tutorial tentang bagaimana pengelolaan Turnitin di skema yang baru. Sejak September ada beberapa perubahan, utamanya penghapusan non-enroll student, sehingga kita tidak bisa lagi menggunakan cara skema yang lama. Maka tentu harus ada adaptasi terkait dengan hal tersebut. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman, berbagi informasi bagaimana menggunakan Turnitin di kondisi yang baru ini. Oke, langsung saja. Di pembahasan yang akan kita lakukan, kurang lebih ada 5 tahapan ya. Pertama, aktivasi akun. Kedua, tambah kelas. Ketiga, tambah student. Yang keempat, tambah assignment. Yang kelima adalah bagaimana kita mengupload file gitu ya, dan cara mendownloadnya utamanya. Nah, pertama tentunya Anda harus mendapatkan undangan sebagai instruktur ya di sini ya. Nah, kemarin kebijakannya sampai ke level apa? Fakultas dan prodi dan semua jurnal mendapatkan akun instruktur sehingga nanti bisa digunakan untuk mengupload file untuk dicek plagiarismenya. Nah, ini saya mulai dari tahapan pembuatan ya. Nah, ketika Anda mendapatkan akun instruktur, maka Anda akan mendapatkan email. Nah, maka tahapan untuk aktivasi akun, maka Anda harus membuka email masing-masing. Nah, ini seperti ini. Ada email masuk dari Turnitin No Replay dengan judul Set up your Turnitin Instructor account. Nah, ini tinggal kita ikutin aja. Tapi jangan lupa mengikuti first name dan last name-nya. Karena kita sudah buatkan first name dan last name, maka nanti akan ada Hai Scopus Walisongo, berarti Scopus ini adalah nama depannya, first name, dan Walisongo adalah nama belakang atau last name-nya. Ini yang nanti kita inputkan di dalam pembuatan setup account yang akan kita proses selanjutnya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita klik setup account. Nah, masukkan emailnya tadi, scopus@walisongo.ac.id. Last name yang digunakan ya, berarti tadi kalau Scopus Walisongo, berarti last name-nya adalah Walisongo. Oke, sudah. Kemudian klik next. Nah, account setup. To validate your account, we have sent an email to Scopus. Nah, kita kembali ke email tadi. Nah, ini sudah ada email masuk lagi, Turnitin No Reply dengan judul Create Your Turnitin Password. Nah, jadi password ini kita sebagai administrator ya P2F tidak mengetahui password masing-masing kecuali kami meminta password tersebut untuk keperluan proses membantu ketika ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh instruktur ataupun operator Turnitin di masing-masing prodi maupun fakultas maupun jurnal. Nah, ini kita tinggal melanjutkan create password. Nah, password minimal 12 karakter. Kemudian harus ada at least one number, salah satunya harus ada nama. Include upper and lower case letters, jadi harus ada huruf besar dan kecilnya kombinasi. Include at least spesial karakter, harus ada di antara karakter ini. Misalnya ini ya. Nah, bisa dilihat tadi maksudnya terjelas enggak ya, karena ada titik-titiknya ini. Oke, kemudian kita create password. Nah, you can now login into your account using your email address and password. Learn more about, kalau bingung nanti di sini ada petunjuknya. Kita cek di email juga akan ada notifikasi bahwasanya berhasil. Your account is now set up. Nah, ini udah. Nah, ini sudah berhasil, kita tinggal melakukan login now. Coba kita loginkan ya, scopus@walisono.ac.id dengan passwordnya. Oke.
Kita coba login. Nah, ini kita lanjutkan ya. Proses tahapan aktivasinya kita lanjutkan untuk menginputkan kalau kita lupa, misalnya gitu ya. What song did you have? Nah, ini nanti saya akan skip di videonya ya. Nah, ini tinggal di agree aja. Kalau nggak agree ya nggak akan bisa dilanjutkan, gitu ya. Oke. Nah, sudah. Ini tahapan pertama yang tadi kita bahas, aktivasi akun. Ini sudah berhasil, gitu ya. Ini tahapan ini sudah kita lewati. Selanjutnya adalah kita masuk ke tahapan tambah kelas. Nah, jadi cara kerja dari Turnitin itu seperti Google Classroom atau seperti e-learning yang dimiliki Unwali Songo. Jadi sebetulnya fasilitas untuk pengecekan plagiarisme itu adalah diperuntukkan untuk siswa, student ini. Nah, maka sebelum ada siswa tentu harus ada kelasnya. Bagaimana kita membuat kelasnya? Pertama, anggap aja kita sudah kondisi logout ya, dari awal lagi, biar teman-teman tidak bingung nanti mulai dari mana. Oke, katakanlah kita sudah berhasil yang tadi aktivasi, sekarang di hari kemudian kita mau menyeting kelasnya. Kita kembali ke login, kemudian masukkan Scopus @walisono.ac.id dengan passwordnya. Oke, login, enter. Nanti kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Masih kosong kelas kita di sini. Kita tidak punya kelas sama sekali. Maka pertama kali untuk membuat kelas adalah klik add class. Nah, ini standar aja, nggak usah master. Untuk nanti mau diimprovisasi silahkan, tapi di tutorial ini silahkan gunakan standar. Kelas name-nya misalnya apa ya? Jurnal. Jurnal. Kemudian enroll key ini nanti sebetulnya yang dibagikan ke student ya, tapi kita tidak akan share ini kepada siapapun ya. Jadi katakanlah ABCD 1 2 3 4. Subjek area sesuaikan dengan kebanyakan artikel kita nanti akan digunakan untuk apa, prodi apa. Maka harus disesuaikan, baiknya kelas itu disesuaikan dengan prodinya, dengan jurnalnya. Misalnya kita mau fokus di ekonomi misalnya, berarti bisnis and economic. Nah, nanti silahkan diimprovisasi ya, berarti ini jurnal, economic journal. Nah, misalnya gitu ya, karena kita basisnya adalah yang ekonomi, ada lagi nggak turunan dari ekonomi itu. Oke, matematika, sains general, atau bolehlah sains general nanti akan bisa masuk di sini, bisa dimasukkan. Level ini kita masukkan semuanya aja nggak apa-apa, atau disesuaikan dengan masing-masing juga boleh, gitu ya. Kemudian end date-nya, kelas end date-nya kalau bisa, kalau rekomendasi saya ya dibikin panjang aja biar tidak apa namanya, tidak, karena kalau ini kelasnya sudah expired gitu ya, expired, maka nanti dia tidak bisa digunakan, maka dibikin aja panjang 2028 katakanlah begitu ya, sampai 2028 bulan Desember. Tapi nanti turunannya harus diingat ya, kita sampai 2028 bulan Desember. Kalau sudah, kita klik submit. Oke, nah ini yang sebetulnya kalau akun kita tidak terbatas, unlimited, maka kita bisa share ini ke siapapun yang kita kehendaki atau siswa kita. Tapi kita tidak gunakan fitur itu karena siswanya sudah kita habiskan 100. Oke, kita continue. Nah, di tahapan ini, inilah tahapan untuk pembuatan kelas. Maka di tutorial berikutnya tambah kelas, kita sudah selesai. Nah, adapun nanti Bapak Ibu, teman-teman semuanya pengen menambahkan kelas yang lain, maka silahkan add kelas lagi. Nanti misalnya jurnal tentang psikologi misalnya gitu, atau tentang fisika. Nah, itu silahkan ditambah. Apalagi kalau ini akun instruktur ini sudah per prodi, itu tidak masalah ya kalau misalnya hanya ada satu kelas. Tapi kalau mau di breakdown lagi per kelas ya silahkan.
Itu untuk pembuatan kelas kita masuk ke tahapan tambah siswa. Nah, ini yang penting. Di Turnitin yang lama, kita bisa mengupload, ini contohnya ya, ketika kita mau di sini, oh ini nanti ada assignment ya, tapi kita alurnya kita bikin student aja dulu nggak apa-apa. Oke, jadi kembali ke sini, tambah student. Nah, untuk menambah siswa setelah kelas ini kita buat, maka pertama kita harus masuk ke kelas tersebut. Misalnya di sini ada 2 kelas, maka sama seperti logika ketika kita mengajar. Ketika kita mengajar di 2 kelas atau 3 kelas, tentu jumlah siswanya itu kan bisa saja berbeda. Maka sebelum kita menambah ke kelas, kita masuk ke kelas tersebut, lalu klik di tombol ya, atau button atau tab ya, tab student ini kita klik. Nah, ini kan kita masih kosongan. Ada 2 metode, yaitu metode manual, add student manually. Kalau manual berarti kita input first name, last name, kemudian emailnya apa, gitu ya. Atau kita juga bisa upload student list. Nah, upload student list. Nah, upload student list ini masih ada beberapa kendala ya kalau di Wali Songo, karena masih ada beberapa akun yang mendaftarkan dengan email pribadi, tidak email yang kita sepakati ya, atau email yang kita buatkan. Nah, untuk bisa mendownload student list, teman-teman di UIN Wali Songo nanti bisa mendownload di sini ya, atau di grup WA yang sudah teman-teman gabung itu bisa. Ini kalau enggak, ini formatnya adalah author 1, 2, 3 sampai 100 dengan emailnya itu. Nah, karena ini ada beberapa yang error, katakanlah saya mau ngupload 90 siswa aja ya. Ini hapus dulu. Oke, kita save ya. Nah, katakanlah teman-teman sudah download ini dan hasilnya adalah ini, gitu ya. Maka untuk menambahkan siswa, pertama ada 2 metode, add manual sama upload student list. Yang add manual dulu. Oke. Nah, lihat di sini. Di sini ada author, first name-nya, last name-nya adalah 1. Ya. Kemudian emailnya adalah author01@walisongo.ac.id. Nah, oke, kita yang manual ya. Berarti kita masukkan author, last name-nya 1, emailnya author 01@walisongo.ac.id. Klik submit. Nah, kita sudah punya 1 siswa. Itu kalau caranya adalah add manual, add satu-satu. Bisa juga kita upload student list. Nah, ini yang cara kedua adalah cara serentak. Kalau tiap kelas kita mau masukkan 100 siswa, itu kan akan ribet kalau satu-satu. Ya kan? Maka kita pakai yang upload student list di sini. Choose file, file yang tadi sudah kita download. Berarti di download, kemudian ada di student, Turnitin student. Oke, ini ya, upload. Nah, ini udah ada Turnitin student, kita upload list. Nanti pasti yang satu, oh, tadi ya kurang ya. Berarti kita bikin 80. Karena kita habis, maka kita bikin 80. Ini kita hapus lagi coba. Ini sudah kita hapus. Kita masukkan lagi, cari Turnitin. Ini di download. Turnitin student ini ya. Kita upload list. Masih nggak bisa karena kita tadi ada nama-nama yang apa itu ya namanya yang masih gantung ya. Jadi kita nggak bisa menambahkan itu. Oke, kalau katakanlah 30 gitu ya. Bisa nggak kira-kira? Ini kita hapus lagi. Student. Turnitin student. Editnya ada tadi ya, benar ya.
Ini kita upload. Nah, ini tetap nggak bisa ya, karena kita punya keterbatasan untuk mengupload jumlah banyak. Maka nanti akan kita kabarkan kalau bisa, tapi alurnya adalah kurang lebih seperti ini. Ya, nah nanti ini akan kita kabarkan kalau misalnya student sudah bisa digunakan gitu ya. Nah, nanti akan kita kabarkan. Upload serentak sudah bisa digunakan. Nah, tapi di tahapan nambah student tadi, kita setidaknya bisa menggunakan add student yang manually ini. Ya, untuk 50 ya bisa lah untuk manual gitu ya. Tapi untuk nanti ada kelas yang lain lagi, yaitu yang perlu kita antisipasi gitu ya, bagaimana untuk menjalannya. Oke, itu berarti di tahapan berikutnya tambah student sudah clear ya, sudah beres. Masuk kita ke tambah assignment. Nah, tambah assignment kalau kita dari home ya, dari home setelah login pasti akan dibawa ke arah sini. Kita klik economic journal ya kan. Kemudian untuk tambah assignment, klik di sini add assignment. Ini ya. Add assignment. Kemudian nanti di sini ditambahkan misalnya artikel. Artikel 1 misalnya gitu ya. Nanti di copy juga apa-apa. Allow only file type that Turnitin can check for similarity. Oke, ini ya. Ini aja diikutin. Submit paper to no repository. Karena kalau nanti di standar paper repository, nanti teman-teman akan bermasalah gitu ya, ketika mau ngecek ulang nanti bisa 100% similarity. Nah, due date-nya masih ingat tadi 2000 berapa? 2028 ya. 2028. Ini nggak bisa next ya, jadi harus sampai Desember dulu, klik next lagi, Desember lagi, klik next lagi, Desember, sampai 2028 Desember tanggal 31. Oke, jangan langsung submit, klik dulu opsional, option, special instruction, nggak usah, allow submission after due date, yes, biar dia bisa direvisi. Nah, biar ada revisian, maka atau biar bisa melewati tanggal ini, maka nanti allow submission after due date. Kemudian similarity report, generate similarity report for submission, yes. Jangan no, kalau no nanti nggak keluar. Kemudian generate similarity report for student submission, nah ini pilih yang immediately, tapi can override repos until due date. Jadi dia masih bisa revisi selama belum berakhir masa submitnya, due date-nya. Kalau undo date, nanti dia tidak akan muncul sama sekali sampai tahun 2028 gitu ya. Pilih aja yang kedua. Exclude ini dibikin yes aja, biar secara default dia tidak akan menghitung bibliografi itu daftar pustaka. Kemudian quote material for similarity index ini kalau misalnya ada quote unquote itu mau diakuin apa enggak. Nah, katakanlah defaultnya yes, tapi nanti biasanya ada notifikasi bahwasanya di artikel ini terlalu banyak quotes-nya gitu ya. Exclude more resources, kalau saya pilih no, biar nanti secara default Turnitin yang menentukan. Allow student to see similarity report, yes. Ini nggak usah, setnya dari student paper, current archive, ini oke, checklist saja. Enable grammar ini, diklik ya juga boleh. Nah, ini both US or UK. Dari grammatical, usage, mechanism, style, mau kalau spelling, boleh lah ya ditambah ya. Kemudian yang penting lagi di sini adalah would you like to save this option as your default for future assignment. Jadi kalau ini tidak di checklist, nanti ketika kita buat file assignment lagi, itu akan ngulangi nyeting lagi seperti yang sekarang ini. Tapi kalau ini di checklist, nanti paling kita untuk menyesuaikan yang due date-nya aja, gitu ya. Kemudian kita klik submit. Nah, sudah ada di sini ya. Di sini sudah ada file assignment-nya. Berarti untuk tutorial tambah assignment kita sudah selesai. Nah, tutorial terakhir
Di situ adalah kita akan membuat tutorial bagaimana ngupload gitu ya. Nah, bagaimana nguploadnya? Katakanlah kita dari logout atau dari mana ya? Dari home aja ya. Dari home, ketika kita login, pasti akan dibawa ke arah sini. Maka pilihlah kita mau di kelas mana. Kalau di sini ada beberapa kelas, kita tinggal menyesuaikan kelas mana yang mau kita upload filenya. Katakanlah di Economic Journal. Nah, di sini sudah ada file assignment. Untuk kita mau ngupload, more action, submit. Di sini ya. Di sini ada more action. Di kelasnya artikel 1 ini, more action, kemudian kita klik submit. Nah, di sini. Nah, kemarin permasalahannya itu adalah muncul ketika kita klik di sini itu tidak muncul sama sekali sehingga kita tidak bisa input first name, nggak bisa input last name. Kemudian upload tombolnya juga di disable. Nah, dengan kita sudah menambahkan student, maka kita bisa memilih studentnya. Nah, ini nanti kalau author sama author name-nya masih author 1, maka ketika kita jadikan sebagai lampiran ujian atau menakosa atau syarat untuk kelulusan maupun apapun itu ya, maka nanti akan ada kebingungan, ini artikelnya siapa yang dikirimkan. Karena yang akan muncul di PDF-nya adalah author 1 dengan emailnya author 1 Wali Songo. Bukan seperti dulu, kalau dulu kita bisa tembak first name-nya Nasrul, Fahmi Zaki, last name-nya Fuadi, submission title-nya, judul artikelnya, itu bisa seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya, kita masukkan nama pengarangnya atau autornya itu di sini. Jadi strukturnya adalah Nasrul, Fahmi, Zaki, Fuadi, kemudian judul artikelnya. Misalnya kita choose file dulu ya biar kita tahu artikel yang tentang apa. Dokumen nulis jurnal ya coba ya, penelitian, nulis jurnal. Oh, ini nggak ada judulnya di sini ya. Nah, ini misalnya fintech-nya aja gitu ya, fintech. Nah, mestinya kalau judul mahasiswa panjang ya. Oke, kalau sudah kita klik upload. Nah, ini sekarang bisa upload kalau kondisinya adalah sudah ada autornya atau studentnya. Kalau kemarin teman-teman nggak bisa itu karena belum ada studentnya. Maka disclaimer ke teman-teman, tolong ditonton videonya dengan seksama, jangan skip-skip gitu ya. Jangan juga malas nonton, beranggapan Turnitin sama seperti yang dulu. Beda, Turnitin sekarang bukan Turnitin yang dulu gitu ya. Itu disclaimer-nya, maka harus disesuaikan pengetahuan kita, knowledge kita dengan yang terbaru. Kami pun demikian, kami juga mencoba untuk beradaptasi dengan Turnitin ini lumayan panjang waktunya ya. Makanya baru bisa sekarang ini terrealisasi, kita bisa kumpulkan bersama, kita bikinkan tutorial, termasuk kita mendapatkan skema yang terbaik. Karena kemarin kita juga coba untuk satu instruktur, satu student, tapi ternyata prosesnya akan sangat ribet. Maka di sini kita mendapatkan solusi. Studentnya di Win Wali Songo itu sama gitu ya, bisa digunakan di semua kelas, di semua instruktur yang ada. Itu sehingga lebih fleksibel. Satu kelas nanti bisa 100 siswa gitu ya. Jadi satu hari kita bisa ngupload 100 file gitu. Nah, inilah hasilnya. Cara downloadnya gimana gitu ya. Cara downloadnya kita klik aja di persentase ini. Nah, ini tampilan hasilnya kurang lebih sama dengan sebelumnya ya. Kalau yang sudah, tapi di sini ada ini ya, ada apa namanya, tampilan baru. Kita maybe later dulu lah ya. Kita pakai yang versi lama dulu. Nah, versi lama kita fitur-fiturnya lah ya kita bisa lihat. Nah, di sini sebentar, ini masih loading ya. Nanti kalau mau nyoba yang versi tampilan baru ada di sini ya. Tapi ini kok masih loading dia, nggak bisa diklik. Oke, coba kita pancing. Masih nggak mau juga.
Nggak mau juga, berarti kita coba close dulu ya. Kita close dulu, kita ulangi lagi. Mungkin tadi nge-lag internetnya. Nah, ini bisa di-scroll ya, berarti di sini bisa diklik. Nah, ini flag-nya ini no hidden text, no replace karakter. Jadi mahasiswa itu kadang ngakalin ya, ngakalin Turnitin itu dengan ada teks-teks yang diwarnain putih sehingga tidak terlihat oleh kasat mata. Tapi kalau di select all kemudian warnanya diganti kuning atau biru nanti akan kelihatan. Nah, ternyata Turnitin bisa mendeteksi itu. No hidden text. No replace karakter. Kadang juga ada karakter I yang bisa dirubah dari yang tadinya font biasa menjadi non font gitu, non karakter. Itu juga ada itu trik yang seperti itu. Nah, di sini no replace karakter. Ini aman ya flagnya. Red merahnya itu, red flagnya aman. Nah, ini untuk ininya similarity-nya dari mana? Ini teman-teman bisa apa menyesuaikan. Ini udah paham lah kalau ini ya penggunaannya. Karena ini nggak jauh beda dengan yang sebelumnya. Kalau mau exclude juga ada. Ini karena tidak exclude by size, ini bisa kita gunakan seperti ini. Untuk ELT-nya, this paper cannot be sent to a writer because it contain more than 64.000 karakter. Nah, ini terlalu banyak katanya ya. Jadi kalau mau pakai ETS atau Grammarly Check itu uploadnya di split ya, dikit-dikit. Tapi kita juga berlangganan Grammarly untuk jurnal, maka bisa terpisah untuk kebahasaan menggunakan Grammarly, untuk plagiarisme menggunakan Turnitin gitu ya. Nah, kemudian AI-nya ini ada 2% ya. Nah, ini bisa dideteksi juga, tapi nggak bisa diklik ya. Jadi AI-nya tidak ada catatannya seperti apa. Ini termasuk low score have a higher likelihood or false positive. Jadi 2% ini menunjukkan ada similarity dengan AI gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara downloadnya? Nah, cara downloadnya ada klik di bagian download, kemudian sebelum current view ini diklik dulu aja di 22% ya. Biasanya kalau nanti di sini ketika di download dia akan 0%. Karena fungsi di sini adalah download current view itu adalah download seperti yang kita lihat sekarang, maka harus diklik similarity-nya karena yang mau kita lampirkan adalah similarity check-nya. Kemudian download current view. Nah, ini preparing download, jadi proses untuk mendownload dulu. Nah, mengingatkan juga, Turnitin itu adalah hanya tools ya, alat untuk membantu kita mendeteksi sebuah plagiarisme gitu ya. Maka tidak serta-merta 22% ini plagiatnya rendah atau 22% itu plagiatnya tinggi. Kemarin yang disampaikan oleh orang Turnitin begitu ya. Jadi ini hanyalah alat. Bahkan orang Turnitin pun kalau dikatakan katakanlah similarity-nya 50%, apakah dia itu plagiat? Dia juga nggak berani menjamin itu plagiat atau tidak. Jadi harus diinvestigasi, harus dilakukan pengecekan lebih detail. Tapi setidaknya kita punya tools untuk mempermudahkan dalam mendeteksi sebuah plagiarisme. Nah, ketika ada perintah do you want to allow to download, harus allow ya. Kalau cancel nggak jadi. Allow. Kemudian kita cek, ini kita minimize ya karena biasanya tampilannya itu ada di sini. Nah, di sini download ini. Nah, ini udah selesai ya. Kita open dulu. Nah, nanti akan ada nama sama judulnya seperti yang kita inputkan tadi di waktu proses submit. Nah, ini Nasrul Fahmi Zaki Fuadi Vintex by author one. Nah, ini yang jadi kendala kalau tidak dimunculkan namanya. Kalau ini asal upload aja dengan file name dokumen siap publish sekali setelah pasca edit misalnya gitu ya. Itu nggak akan ada itu oleh siapa gitu. Kalau seperti ini kan setidaknya ini uploadernya adalah autornya adalah Nasrul Fahmi, judulnya adalah Fintech. Gitu ya. Termasuk di sini nanti ada emailnya nggak ya? Nggak ada emailnya ya. Nggak ada. Nah, terus hasilnya seperti biasa itu ada di bagian bawah similarity-nya. Oke, begitu untuk cara upload dan download. Nah, nanti di situ teman-teman juga bisa submit file dari sini juga bisa.
kemudian pilih yang multiple, itu juga bisa. Tapi kalau multiple, setidaknya di sini ada studentnya itu lebih dari satu. Ini kan cuma satu. Bagaimana bisa multiple kalau satu? Maka kita tambah lagi author. Author sini 2, ini yang versi manual ya. Author 02 @walisongo.ac.id. Klik enter. Nah, ini udah. Coba kita masuk di Economic Journal tadi, more, submit. Gitu ya. Kemudian kita pilih multiple file upload. Coba tambah satu lagi ya, studentnya ya. Studentnya tambah satu lagi. First name author, ini 3 berarti. Author 03 @walisongo.ac.id. Tolong jangan tambahkan selain dari list yang sudah kita tentukan ya. Pasti akan error. Dan errornya bisa berdampak ke yang lain. Nah, ini pilih yang multiple file upload. Kita masukkan 2. Katakanlah saya punya dari downloadan artikel ini final, katakanlah ini ya. Kita minjem punyanya orang ya. Coba. Kemudian satu lagi lah, 2. 2, satu lagi kita cari yang file Word. Ini ya, misalnya ini. Nah, meskipun multiple, kita harus menentukan studentnya. Nah, maka teman-teman bisa juga mengupload di sini. Nah, misalnya yang ini kita kasih author 2, yang ini kita kasih author 3. Nah, title-nya juga sama, misalnya ini namanya siapa ya? Akan Ali Zen, judulnya misalnya tentang apa ini, nggak ada judulnya ya. Islamic Bank. Misalnya gitu aja lah ya. Juga nggak punya ini. Misalnya yang ini, misalnya Misri Zen dengan judulnya misalnya apa? Wakaf dan ekonomi berkelanjutan. Misalnya begitu ya. Nah, ini kita bisa 2 file sekaligus atau misalnya ada 10 file, 100 file, maka disesuaikan studentnya harus berbeda. Gitu ya. Studentnya harus berbeda. Kalau sudah kita klik upload. Nah, ini suruh konfirmasi. Betul, ini kalau nggak betul kita back. Klik submit. Nah, ini submission sudah oke. Nah, di sini kita tunggu untuk hasilnya. Tunggu hasilnya. Nah, ini udah keluar ya. Yang Islamic Bank ini 5%, kemudian yang wakaf ini 22% juga. Nah, ini ada tanda seru, berarti di sini ada bibliografi. You have actual bibliography material and more than 15 of the text in this paper is the bibliography. Jadi 15%-nya bibliografinya terlalu banyak. Nah, itu nanti kebijakan masing-masing itu bisa diakomodir atau tidak gitu ya. Jadi tidak serta-merta. Nah, ini contohnya kita bisa klik, nanti hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Nah, ini ada persentasenya, kemudian mana halaman apanya itu? Halaman depannya ya. Oh, nggak ada covernya di sini ya. Yang di bagian sini nggak ada covernya. Nah, nanti silakan ini ya, dibedakan karena ternyata yang di bagian apa ini kalau multiple ternyata kok nggak ada covernya sama nggak ada hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya nggak ada.
Nah, apakah ini perlu di close dulu? Coba saya close dulu. Saya klik lagi. Apakah ada covernya apa enggak? Nah, ternyata nggak ada covernya ya. Coba kalau yang satunya. Harusnya ada. Cuman nggak tahu ini kenapa. Nah, ini juga sama. Kalau pakai multiple upload, dia tidak muncul covernya. Karena kalau di download pun hasilnya akan seperti ini. Gitu ya, ini nggak ada covernya sama hasil akhirnya sama sourcesnya dari mana aja plagiarismenya itu nggak muncul. Oke, coba kalau kita pakai yang new view ya, tampilan baru dari hasil Turnitin, karena Turnitin juga punya fitur baru untuk di apanya ini hasilnya. Nah, misalnya ini ya. Oh, AI ratingnya 57% ternyata. Nah, ini perlu di apa? Cek kebetulannya kalau memang betul ini diciptakan atau dibuat menggunakan AI, ya maka kita bisa mereceknya gitu ya, menolaknya. Kalau di jurnal begitu. Nah, tampilannya begini. Kemudian downloadnya di sini. Similarity report ya. Karena kita biasanya yang kita gunakan adalah similarity-nya, bukan AI-nya. Ini downloading, kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, sudah ada di bagian sini. Yang ini ya. Oh, ternyata ketika di-download akan muncul ya. Apa ini? Deskripsinya. Jadi nggak masalah pakai multiple upload karena nanti dia juga akan melampirkan reportnya dan juga judulnya juga. Baik, itu tutorial untuk uploadnya. Jadi keseluruhan tutorial untuk penggunaan Turnitin yang baru, mulai dari aktivasi akun hingga ke tutorial upload dan download hasil pengecekan. Semoga ini bermanfaat dan kalau ada kendala-kendala masalah silahkan bergabung dengan di chatnya dan juga di grupnya dan bisa ditanyakan di grup. Barangkali ada juga teman-teman yang punya kondisi atau kendala yang sama, maka nanti kita tidak perlu tanya satu persatu karena nanti kita akan jawab juga di situ. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.